Pada video kali ini, kita akan mengerjakan latihan soal biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, atau BPHTB. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, sebelumnya untuk BPHTB ini, objeknya diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini adalah objek-objek BPHTB. Kemudian untuk yang bukan objek BPHTB itu diatur dalam pasal 44 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi berikut ini yang bukan merupakan objek BPHTB. Sedangkan untuk perhitungan BPHTB itu dari tarif dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Nah, tarif BPHTB itu ditetapkan secara regional, paling banyak 5%. NJOP sesuai dengan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berdasarkan objeknya secara sederhana untuk jual beli adalah harga transaksi dan lainnya berdasarkan nilai pasar itu untuk NJOP-nya. Sedangkan NJOP TKP itu ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta dan 300 juta untuk waris dan hibah wasiat. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di sini ada Bowo membeli tanah bernomor HM 48 luas 50 meter persegi, harga 70 juta. Berapa BPHTB yang harus dibayarkan Bowo apabila NJOP TKP pada lokasi tersebut sebesar 60 juta dan tarif BPHTB-nya 5%. Jadi mencari BPHTB itu dari tarif dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Oke, langsung saja untuk perhitungannya. Dari soal kita bisa tahu bahwa NJOP-nya itu sebesar 70 juta. Ini berdasarkan harga beli tanahnya ya. Kemudian NJOP TKP-nya tadi 60 juta dan tarifnya 5%. Jadi kita bisa hitung BPHTB 5% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Berarti 5% dikali 10 juta. 10 juta ini dari 70 juta dikurangi 60 juta sehingga BPHTB-nya atau biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya sebesar 500.000 untuk transaksi pembelian tanah oleh Bowo. Lanjut kita ke nomor 2. Di sini ada John membeli tanah milik Anggoro HM72 pada pajak bumi dan bangunan tertera nilai NJOP adalah 375.000. Sedangkan nilai jual beli sebesar 500 juta. Ini 375 juta ya. Jadi NJOP-nya 375 juta, sedangkan nilai jual beli seharga 500 juta. Fakta akan ditandatangani pada tanggal 10 September 2023. Kapan John harus bayar BPHTB dan berapa BPHTB yang harus dibayar John apabila NJOP TKP pada lokasi tersebut sebesar 60 juta dan apabila tarif BPHTB-nya itu 5%. Oke, berarti di sini untuk BPHTB yang harus dibayarkan, di sini tadi ada informasi bahwa NJOP-nya itu 375 juta, sedangkan nilai jual belinya itu seharga 500 juta. Nah, kita akan pakai NJOP ini seharga nilai jual belinya, yaitu yang 500 juta. NJOP TKP-nya 60 juta, sehingga BPHTB-nya 5% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP, berarti 5% dikali 440 juta, dari 500 juta dikurangi 60 juta, sehingga BPHTB-nya itu 22 juta. Nah, sedangkan untuk pertanyaan kapan Jun harus bayar BPHTB, ini berarti setelah saat terutangnya itu ketika aktanya itu sudah disahkan atau sudah ditandatangani. Berarti mulai 10 September 2023 ini BPHTB-nya sudah bisa dibayarkan oleh John.
Kemudian kita ke soal nomor 3. Di sini ada seorang ayah meninggal memiliki sebidang tanah di Surakarta. Kemudian akan dilakukan balik nama atas nama ahli waris, dalam hal ini adalah putranya. Pada saat itu, harga pasar tanah tersebut sebesar 700 juta dan nilai NJOP di pajak bumi dan bangunan sebesar 800 juta. NJOP TKP waris untuk lokasi tersebut adalah 300 juta. Tarif pajak 5%. Berapa BPHTB yang harus dibayarkan sang putra? Oke, kalau di sini untuk perhitungannya, NJOP-nya kita memakai 800 juta, yaitu nilai NJOP di pajak bumi dan bangunan. Jadi yang kita ambil itu apabila ada nilai harga pasar dan apabila ada NJOP, jadi ada dua nilai yang kita ketahui, yang kita pakai itu yang tertinggi. Nah, di sini kita pakai yang 800 juta. Kalau yang di nomor 2 tadi, kita pakai yang 500 juta. Jadi kita pakai nilai yang tertinggi. Nah, NJOP TKP-nya tadi 300 juta, sehingga BPHTB-nya 5% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Jadi 5% dikali 500 juta, itu sebesar 25 juta untuk BPHTB-nya. Nah, untuk warisan, itu pengenaannya 50% apabila dipindahkan ke warisnya. Jadi BPHTB terutangnya itu 50 yang harus dibayarkan 50% dikali BPHTB terutang. Jadi 50% dikali 25 juta. Sehingga BPHTB yang harus dibayarkan atas balik nama tanah ini karena ini merupakan warisan itu sebesar 12.500.000. Jadi 50%-nya 25 juta. Untuk latihan soal BPHTB atau biaya perolehan ke atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, sebelumnya untuk PBB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kemudian dengan subjek pajak PBB ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian untuk objeknya itu diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Terdapat juga objek yang tidak dikenakan PBB itu diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Lalu untuk tarif PBB itu adalah 0,5% dan rumus perhitungan PBB itu dari tarif dikali NJKP. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi untuk P3 dan P2 yang nilainya lebih besar dari 1 miliar itu NJKP-nya 40% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Dengan untuk P2 yang kurang dari 1 miliar, NJKP-nya itu 20% dari NJOP dikurangi NJOP TKP. Ini masuk dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan masuk soalnya. Di sini ada PT Sawit Bowo, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan Utara memiliki atau menguasai atau mendapat manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Areal kebun, usia tanaman 2 tahun itu 90 hektar, kelas A178 dengan nilainya Rp1.700 per meter persegi. Lalu ada FIT 2.795.000 per hektar. Selanjutnya ada area emplasemen
Area emplasemen ini ada kantor dan gudang masing-masing 1 hektar dan 1,5 hektar. Kelas A untuk kantor nilainya 14.000 per meter persegi dan gudang kelas A147 nilainya 10.000 per meter persegi. Yang lain ada bangunan, ini kantor luas 750 meter persegi, kelas A54 nilainya 700.000 per meter persegi, dan gudang 1.500 meter persegi, luasnya kelas A64, ini nilainya 505.000 per meter persegi. Nah, kita diminta untuk hitung PBB tahun 2010 atas perkebunan bila NJOP TKP-nya 12 juta. Ya, untuk pengerjaannya, kita perlu kalau kita lihat, ini kan luasnya itu 1 hektar, sementara untuk nilainya itu per meter persegi, sehingga kita perlu ubah untuk menyamakan satuannya. Jadi ini, untuk yang pertama kita hitung dulu NJOP tanahnya. Yang pertama ada areal kebun, tadi ada usia tanaman 2 tahun, ini luasnya 90 hektar. Konversi satuan ke meter persegi itu dikali 10.000, dan harganya 1.700 per meter persegi, sehingga total untuk usia tanaman 2 tahun itu sebesar 1.530.000.000. Jadi 90 hektar dikali 10.000 untuk konversi ke meter persegi dikali dengan harga per meter persegi. Kemudian ada tip itu 2.795.000 per hektar. Berarti karena ini untuk luas tanaman 2 tahun itu 90 hektar, jadi langsung saja dikali 90. Ini tidak perlu dikonversi ke satuan karena tidak perlu dikonversi ke satuan meter persegi karena ini nilai yang dikali kan sudah berhektar, jadi langsung saja dikalikan 90 sesuai dengan luas tanaman 2 tahunnya. Ini totalnya untuk seatnya 251.550.000. Dari sini kita bisa hitung untuk jumlah areal kebunnya berarti 1.781.550.000. Setelah itu kita lanjut ke area emplasemen. Nah, di area emplasemen ini ada kantor dan gudang. Ini berarti kita perlu konversikan ke meter persegi ya. Untuk yang kantor, 1 dikali 10.000. Konversi satuan dari hektar ke meter persegi dikali harganya 14.000. Karena kan 14.000 per meter persegi. Sehingga total untuk kantor itu 140 juta. Dan untuk gudang itu 1,5 hektar dikali 10.000. Untuk konversi satuan dikali 10.000, ini harga per meter perseginya. Sehingga untuk area gudang itu 150 juta, jadi total area emplasemennya itu 290 juta. Jadi 140 juta ditambah 150 juta. Dari sini kita bisa hitung NJOP tanah dari jumlah areal kebun ditambah dengan jumlah areal emplasemennya. Jadi tadi untuk areal kebunnya 1.781.550.000 dan untuk area emplasemennya kan 290 juta. Jadi kita tambahkan hingga total NJOP tanahnya itu 2.071.550.000. Setelah itu kita lanjut ke area bangunan. Di sini ada kantor dan gudang. Ini tidak perlu dikonversi lagi karena satuan luasnya sudah meter persegi. Itu langsung saja dikalikan harga kantor 750 meter persegi dikali 700.000. Jadi untuk area kantor NJOP bangunannya itu 525 juta. Kemudian untuk yang gudang luasnya 1.500 meter persegi dikalikan harganya 505.000. Jadi NJOP bangunannya itu 757.500. Oh sorry, 757.500.000 ya.
Sehingga kita bisa total untuk NJOP bangunannya itu dari 525 juta dikurangi 757 juta 500 itu hasilnya 1.282.500.000. Nah, kita kan sudah tahu untuk nilai NJOP bangunan dan NJOP tanahnya. Berarti NJOP totalnya kita jumlahkan saja untuk masing-masing NJOP tanah ditambah dengan NJOP bangunan. Jadi 2.071.550.000 ditambah 1.282.500.000. Itu hasilnya total NJOP-nya itu 3.354.050.000. Nah, tadi di soal diinfokan NJOP TKP-nya kan 12 juta. Berarti kita kurang ini untuk memperoleh NJOP-nya. Sebagai NJOP perhitungan PBB ya. Jadi dikurang 12 juta sehingga NJOP untuk perhitungan PBB-nya itu 3.342.050.000. Kemudian ini kan area perkebunan. Nah, nilainya tadi di atas 1,1 miliar ya. Jadi untuk NJKP-nya itu 40% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Jadi NJKP-nya 40% dikali 3.342.050.000 ini. Sehingga untuk NJKP-nya itu 1.336.820.000. Nah, dari sini kita bisa hitung PBB-nya, yaitu tinggal kita kalikan tarif PBB ini 0,5%. Jadi 0,5% dari NJKP yang sudah kita hitung tadi ketemu sebesar 6.684.100. Jadi untuk PBB yang harus dibayarkan atas PT Sawit Bowo ini sebesar 6.684.100. Selanjutnya kita ke nomor 2. Sini ada PT Sawit Perkasa, dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara, memiliki atau menguasai atau mendapat manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Ada tanah, itu areal kebun, yaitu yang usia tanaman 2 tahun, luasnya 100 hektar, kelas A178 dengan nilainya Rp1.700 per meter persegi. SIT-nya 2.795.000 per hektar. Lalu ada tanaman sudah dihasilkan, luasnya 300 hektar, kelas A178, berarti nilai atau nilainya sama ya, Rp1.700 per meter persegi. Nah, ini SIT-nya 5.646.000 per hektar. Kalau pada area emplasemen, kantor, gudang, dan pabrik masing-masing 0,5 hektar, 1 hektar, dan 2 hektar. Untuk kantor, ini kelas A140, jadi nilainya 14.000 per meter persegi. Nah, untuk gudang dan pabrik, ini kelas A147, berarti nilainya 10.000 per meter persegi. Nah, kemudian ada bangunan. Untuk kantor, gudang, dan pabrik, luasnya masing-masing 500 meter persegi, 1.000 meter persegi, dan 4.000 meter persegi. Lalu kelasnya untuk kantor A54 nilainya 700.000 per meter persegi. Gudang A64 nilainya 505.000 per meter persegi dan pabrik A72 nilainya 365.000 per meter persegi. Yang kita diminta untuk hitung PBB tahun 2011 atas perkebunan tersebut bila NJOP TKP-nya adalah 12 juta. Nah, ini untuk pengerjaannya sama ya dengan yang nomor satu. Yang nomor satu tadi, kita perlu hitung dulu NJOP tanah dan bangunannya. Jadi untuk yang judul satuannya kita konversi ke satuan yang sama. Jadi yang pertama kita ke NJOP tanah dulu. Ada areal kebun. Yang pertama ada usia tanaman 2 tahun. Ini tadi kan luasnya 100 hektar. Nah, karena yang diketahui nilainya itu per meter persegi, kita kalikan 10.000 untuk mengkonversi satuannya, lalu dikalikan
dengan harga per meter perseginya 1.700. Sehingga untuk areal kebunnya itu 1.700.000.000. Lalu ada SIT, SIT ini 2.795.000 per hektar. Jadi karena sudah dalam hektar, tidak perlu kita konversi satuan, langsung kita kalikan dengan luasnya saja, 100 hektar. Untuk SIT dari usia tanaman 2 tahun itu 279.500.000. Kemudian ada tanaman sudah dihasilkan luasnya 300 hektar. Nah, karena sama-sama kelas A178, berarti nilainya 1.700 meter persegi ya. Ini kita kalikan 10.000 untuk konversi satuan ke meter persegi. Sehingga untuk tanaman sudah menghasilkan itu NJOP-nya 5,1 miliar. Lalu kita cari untuk SIT-nya, ini 5.646.000 per hektar, berarti langsung kita kalikan luasnya 300 hektar ya. Sehingga untuk SIT atas tanaman sudah menghasilkan itu 1.693.800.000. Nah, dari sini kita bisa total untuk menghitung NJOP areal kebun. Itu sebesar 8.773.300.000. Jadi 1,7 juta, 1,7 miliar ditambah 279.500 ditambah 5,1 miliar ditambah 1.693.800.000. Selanjutnya setelah ke area kebun kita lanjut ke area emplasemen. Nah, di area emplasemen ini kita ubah ke satuan meter persegi dulu ya. Jadi yang kantor luasnya 0,5 hektar dikali 10.000 untuk konversi satuan dikali 14.000 karena nilainya 14.000 per meter persegi. Itu nilainya 70 juta. Kemudian yang gudang berarti 1 dikali 10.000 dikali untuk nilainya 10.000 per meter persegi berarti dikali 10.000 hingga hasilnya 100 juta. Dan untuk yang pabrik berarti 2 dikali 10.000 untuk konversi satuan dikali 10.000 juga karena sama-sama kelas A147. Jadi nilainya sama-sama 10.000 per meter persegi. Di sini hasilnya itu 200 juta. Setelah itu kita total untuk jumlah NJOP tanah. Oh sorry, untuk NJOP area emplasemen dulu ya. Kita totalkan itu ketemu 370 juta. Dari 70 juta ditambah 100 juta ditambah 200 juta. Nah, setelah ini baru kita bisa total untuk jumlah NJOP tanahnya. Dari jumlah areal kebun ditambah jumlah areal emplasemen. Itu hasilnya 9.143.300.000. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung untuk NJOP bangunan. Ini sudah meter persegi satuannya, jadi langsung kita kalikan saja. Kantor luasnya 500 meter persegi dengan nilai itu 700.000 per meter persegi, berarti dikali 700.000. Jadi untuk area kantor bangunan itu 350 juta. Untuk gudang luasnya 1.000 meter persegi dikali 505.000. Ini. Jadi untuk gudang itu sebesar 505 juta. Dan untuk pabrik luasnya 4.000 meter persegi dikali 365.000. Itu hasilnya 1.460.000.000. Dari sini kita bisa hitung total NJOP bangunannya. Dari 350 juta ditambah 505 juta ditambah 1.460.000.000. Itu ketemu 2.315 juta. Nah, setelah kita hitung untuk jumlah NJOP bangunan dan NJOP tanah, kita bisa hitung NJOP totalnya. Jadi NJOP tanah ditambah NJOP bangunan. Jadi 9.143.300.000 ini kita tambahkan dengan 2.315 juta. 2.315 juta. Sehingga hasilnya 11.458.300.000. Soal dan dijelaskan bahwa NJOP TKP-nya 12 juta, jadi kita kurangkan NJOP TKP-nya. Sehingga NJOP untuk perhitungan PBB-nya itu sebesar 11.446.300.000. Nah,
Dari sini, kalau kita lihat yang hasil tadi, ini kan lebih dari 1 miliar. Berarti NJKP-nya 40% kali NJOP dikurangi NJOP TKP. Berarti 40% dikali yang ini, 11.446.300. Sehingga nilai NJKP-nya itu 4.578.520.000. Nah, ini kita kalikan tarif PBB-nya 0,5%. Sehingga hasilnya PBB terutangnya itu 22.892.600 rupiah. Untuk pekerjaan soal nomor 2. Selanjutnya untuk PBB perhutanan, jadi di sini ada PT Bejo. Suatu perusahaan bidang kehutanan di Kalimantan Barat memiliki atau menguasai atau mendapat manfaat dari bumi dan bangunan. Jadi berikut, yang pertama ada bumi, itu ada areal belum atau tidak produktif. Nah, itu terdiri dari tanah hutan non-blok tebangan dengan luas 3.000 hektar, kelas A dengan nilainya Rp200 per meter persegi. Lalu yang kedua ada Log Ponds dan Log Yard. Ini masing-masing luasnya 10 hektar dan 6 hektar. Ini juga kelas 198. Jadi kelas A198, jadi nilainya 200 rupiah per meter persegi. Selanjutnya ada area lainnya berupa rawa payau dengan luas 90 hektar, merupakan kelas A200 sehingga nilainya Rp140 per meter persegi. Dan ada areal emplasemen yang terdiri dari pabrik, gudang, kantor. Ini masing-masing luasnya 15.000 meter persegi, 1.500 meter persegi, dan 500 meter persegi untuk kantor. Nah, ini semua masuk kelas A188 ya, jadi nilainya Rp660 per meter persegi. Selanjutnya ada bangunan yang terdiri dari pabrik, gudang, dan kantor, masing-masing luasnya 800 meter persegi, 400 meter persegi, dan 100 meter persegi. Untuk pabrik dan gudang itu luas kelas A80 dengan nilainya itu 264.000 per meter persegi. Nah, untuk kantor ini kelas A76 dengan nilainya 310.000 per meter persegi. Ada juga informasi angka kapitalisasi itu 8,5 dan hasil bersih sebelum tahun pajak berjalan itu 1 miliar. Kita diminta untuk hitung PBB yang menjadi kewajiban PT Bejo bila NJOP TKP-nya itu 12 juta. Oke, dalam pengerjaannya berarti ini lembar kerjanya. Kita hitung seperti soal yang lain ya. Jadi kita hitung dulu untuk NJOP bumi dan NJOP bangunannya. Nah, karena sudah diketahui luasnya dan nilainya masing-masing per meter persegi, jadi kita bisa hitung dulu. Yang pertama kita ke NJOP bumi. Ada areal belum produktif. Ini tadi dari informasi angka kapitalisasi, ini 8,5. Dan hasil bersih sebelum tahun berjalan itu kan 1 miliar. Jadi untuk yang areal produktifnya ini langsung dikalikan saja dari angka kapitalisasi 8,5 dikali dengan 1 miliar. Jadi 8,5 miliar. Lalu ada areal belum atau tidak produktif. Ini berarti yang ini. Ada tanah hutan non-blok tebangan itu luasnya 3.000 hektar. Nah, karena yang diketahui ini nilainya dengan satuan meter persegi, jadi kan harganya Rp200 per meter persegi. Jadi kita perlu konversi satuannya ke meter persegi dikalikan 10.000. Ini dikalikan 200 dari harga per meter perseginya. Setelah itu untuk areal belum produktif totalnya 6 miliar. Lalu ada log bonds dan log yard.
Ini masing-masing kan luasnya 10 hektar dan 6 hektar. Ini juga kita konversi ke satuan meter persegi, jadi dikali 10.000. Nah, untuk nilainya, karena kelas yang sama, A198, maka ini juga sama-sama Rp200 per meter persegi. Dikalikan Rp200, jadi untuk yang log pons itu 20 juta dan log years 12 juta. Kemudian ada area lainnya, rawa payau, ini luasnya 90 hektar. Kita konversi ke meter persegi dikali 10.000. Nah, untuk nilainya itu kelas A200 itu Rp140 per meter persegi. Sehingga untuk area lainnya itu sejumlah 126 juta. Dari sini kita bisa hitung untuk total areal yang ini dulu ya. Areal produktif ditambah areal belum produktif dan yang log yachts dan log ponds. Ini totalnya ditambah area lainnya juga. Ini totalnya ada 14.658 juta. Setelah tadi kan sampai ke area lainnya, kita bisa ke areal emplasemen. Emplasemen ini sudah meter persegi, jadi tidak perlu kita konversi, langsung dikalikan dengan nilai per meter perseginya yaitu Rp660. Pabrik 15.000 meter persegi dikali Rp660 itu 9.900.000. Kemudian untuk gudang itu 1.500 meter persegi dikali 660, nilai hasilnya 990.000. Dan kantor 500 meter persegi dikali Rp660 itu 330.000. Jadi total NJOP buminya sebesar 14.669.220.000. Ini dari jumlah kantornya ya. Setelah kita hitung jumlah NJOP bumi, kita bisa beralih ke bangunan. Dapat gudang dan kantor. Nah, ini satuannya sudah meter persegi ya, jadi tidak perlu kita konversi lagi. Langsung saja kita kalikan dengan nilai per meter perseginya. Yang pabrik 800 meter persegi dikali 264.000 itu 211.200. Lalu yang gudang itu 400 meter persegi, kelasnya sama-sama A80 jadi 264.000. Itu hasilnya 105.600.000. Dan yang ketiga itu ada kantor, luasnya 100 meter persegi. Nah, 100 meter persegi ini dikalikan dengan nilai per meter perseginya itu 310.000. Jadi, untuk nilai kantornya, bangunan itu 31 juta. Dari sini kita bisa hitung total NJOP bangunannya. Dari NJOP bangunan pabrik, gudang, kantor itu dijumlahkan. Itu sebesar 347.800.000. Nah, dari sini kita bisa hitung total NJOP tanah dan bangunan. Berarti tadi yang tanah kan yang NJOP bumi ini 14.669.220.000. Kita tambahkan dengan 347.800.000. Ini nilai NJOP tanah plus bangunannya itu 15.017.020.000. Nah, ada informasi bahwa NJOP TKP-nya 12 juta, berarti untuk menghitung NJOP guna perhitungan PBB-nya kita kurangi 12 juta. Sehingga tersisa 15.005.020.000. Nah, ini karena lebih besar dari 1 miliar, tadi, maka NJKP-nya 40%. Berarti 40% dari NJOP untuk perhitungan PBB itu hasilnya 6.002.008.000. Nah, ini yang kita kalikan dengan tarif 0,5%, sehingga hasilnya untuk PBB terutang itu sebesar 30.010.040 rupiah. Itu untuk soal PT Bejo. Berikutnya, ini masih PT Bejo, suatu perusahaan bidang kehutanan di Kalimantan Barat.
Memiliki atau menguasai atau mendapat manfaat dari bumi dan bangunan sebagai berikut. Untuk bumi, ada areal belum atau tidak produktif, itu tanah hutan non-blok tebangan seluas 4.000 hektar. Kelas A 198 itu nilainya Rp200 per meter persegi. Kemudian ada log ponds dan log yard, ini luasnya masing-masing 10 hektar dan 5 hektar. Ini sama-sama kelas A198, jadi nilainya Rp200 per meter persegi. Lalu ada area lainnya yaitu rawa payau dengan luas 100 hektar, kelas A200, nilainya Rp140 per meter persegi. Kemudian ada area emplasemen yang terdiri dari pabrik, gudang, dan kantor. Itu luasnya pabrik 20 meter persegi, gudang 2000 meter persegi, dan kantor 1000 meter persegi. Semuanya itu kelas A188 dengan nilai Rp600 per meter persegi. Kemudian ada bangunan, yaitu pabrik, gudang, dan kantor. Untuk pabrik luas 1000 meter persegi, gudang 500 meter persegi, dan kantor 200 meter persegi. Nah, untuk pabrik dan gudang ini kelas A1, A80 dengan nilainya 264.000 per meter persegi. Dan untuk kantor ini kelas A76 nilainya 310.000 per meter persegi. Ini ada informasi angka kapitalisasi 8,5 dan hasil bersih sebelum tahun pajak berjalan itu 1 miliar. Kita diminta untuk menghitung PBB yang menjadi kewajiban PT Bejo apabila NJO PTKP-nya itu 12 juta. Oke, dalam pengerjaannya ini sama ya, seperti yang nomor 3 untuk langkah-langkahnya. Kita buka dulu untuk lembar jawabnya. Oke, ini lembar jawabnya. Jadi kita hitung dulu untuk NJOP bumi dan NJOP bangunannya. Nah, untuk NJOP bumi yang pertama ada areal produktif. Nah, areal produktif ini kita peroleh dari angka kapitalisasi dikalikan dengan hasil bersih sebelum tahun pajak berjalan. Jadi 8,5 dikali 1 miliar. Sehingga hasilnya 8,5 miliar. Kemudian ada areal belum produktif. Untuk areal belum produktif, ini luasnya 4.000 hektar. Nah, karena yang diketahui ini nilainya Rp200 per meter persegi, jadi kita perlu konversi satuannya ke meter persegi. Jadi hektar ke meter persegi kita kalikan 10.000. Kemudian dikalikan 200, itu dari nilai per meter perseginya, sehingga untuk area belum produktif itu 8 miliar. Kemudian ada log ponds dan log yard. Ini masing-masing 10 hektar dan 5 hektar. Berarti kita konversi ke meter persegi dikalikan 10.000. Karena kelasnya sama-sama A198, berarti ini juga dikalikan 200. Jadi untuk yang log ponds itu 20 juta dan log yard 10 juta. Lanjut ke area lainnya, luas 100 hektar. Kita konversi ke meter persegi dikali 10.000 dan kita kalikan dengan nilai per meter perseginya, Rp140. Sehingga untuk area lainnya itu 140 juta. Kemudian kita ke areal emplasemen. Emplasemen ini ada pabrik, gudang, kantor. Nah, untuk pabrik, gudang, kantor ini masing-masing luasnya 20.000 meter persegi, 2.000 meter persegi, dan 1.000 meter persegi. Ini ada penyesuaian di soalnya. Jadi di area emplasemen dan di area bangunan ini ada tambahan perumahan. Jadi di area emplasemen perumahan ini seluas 10.000 meter persegi. Kelas A185 ini nilainya Rp910 per meter persegi. Kemudian untuk yang bangunan ini perumahan luasnya 5.000 meter persegi, kelas A76. Jadi nilainya Rp310.000 per meter persegi. Jadi untuk yang area emplasemen ini, jadi pabrik luasnya 20.000 meter persegi, berarti langsung saja kita kalikan dengan nilai per meter perseginya ya. Karena sudah sama-sama meter persegi satuannya. Jadi untuk pabrik itu 13.200.000, kemudian gudang ini luasnya
2.000 meter persegi. Jadi yang pabrik 20.000 yang ini, 20.000 meter persegi. Lalu untuk yang gudang ini yang kita hitung kan yang area emplasemennya dulu. Kemudian yang gudang ini 2.000 meter persegi kali 660, jadi 1.320. Lalu ke area kantor, luasnya 1.000 meter persegi, kelas A188, jadi sama 660. Sehingga untuk kantor itu 660.000. Dan untuk perumahan ini kan luasnya 10.000 meter persegi. Per meter perseginya 910 rupiah. Jadi ini nilainya 9.100.000. Dari sini kita bisa hitung total untuk jumlah NJOP ini keseluruhannya ini ketemu 16.694.280.000. Lanjut, ini ada NJOP bangunan. Nah, NJOP bangunan ini ada pabrik, gudang, kantor, dan perumahan. Nah, untuk pabrik luasnya 10.000 meter persegi, untuk gudang 500 meter persegi, kantor 200 meter persegi, dan perumahan 5.000 meter persegi. Ini kelasnya untuk pabrik dan gudang itu A80, nilainya 264.000 per meter persegi. Untuk kantor dan perumahan itu kelas A76, nilainya 310.000 per meter persegi. Kita kalikan saja langsung. Pabrik 1.000 dikali 264 itu 264 juta. Gudang 500 dikali 264, 132 juta. Kantor 200 dikali 310.000 itu 62 juta. Dan perumahan 5.000 dikali 310.000 itu 1.550.000.000. Kita bisa hitung total untuk jumlah NJOP bangunannya, berarti dari NJOP pabrik, gudang, dan kantor dan perumahan yang bangunan itu sebesar 2.008.000.000. Setelah itu kita bisa hitung total NJOP tanah plus bangunan itu dari NJOP bumi ditambah NJOP bangunan 16.694.280.000 ditambah 2.008.000.000. Hingga nilainya 18.702.280.000. Kemudian juga ada informasi bahwa NJOP TKP-nya itu bisa 12 juta. Jadi untuk NJOP perhitungan PBB-nya kita kurangi 12 juta, yaitu sebesar 18 juta 690, 18 miliar ya. 18 miliar 690 juta 280.000. Nah, untuk NJKP-nya, karena ini di atas 1 miliar, berarti 40%. 40%-nya dari 18 miliar sekian, ini 7 miliar 476 juta 112.000. Nah, PBB dikalikan tarif 0,5% dari NJKP, itu sebesar 37 juta 380.560. Ya, itu untuk pekerjaan soal nomor 4. Selanjutnya, kita masuk ke PBB minyak dan gas bumi dan panas bumi. Di sini ada PT Oil Yoga tahun 2014 menyampaikan SPOP ke KPP Pratama Banjarmasin dan telah diverifikasi oleh petugas penilai dengan data-data sebagai berikut. Ada tanah, itu berupa areal produktif seluas 400 hektar kelas A196. Kemudian ada areal belum produktif yang terdiri dari area survei luasnya 300 hektar. Lalu ada area eksplorasi luasnya 100 hektar. Ada area non-produksi open luasnya 250 hektar. Ada area non-produksi plug and abandon luasnya 150 hektar. Ada areal tidak produktif berupa tanah pengamanan luasnya 100 hektar. Dan ada area penambangan khusus atau perairan luasnya 1 hektar. Kemudian ada area emplasemen yang terdiri dari pabrik yang luasnya 20 hektar, lalu ada gudang luasnya 2 hektar, kantor 1 hektar, dan perumahan luasnya 5 hektar. Selanjutnya untuk bangunan itu ada pabrik seluas 6 hektar, ada gudang seluas 5.000 meter persegi, kantor seluas 20.000 meter persegi, dan perumahan yang luasnya 1 hektar. Selanjutnya ada informasi untuk hasil penjualan minyak bumi dan gas tahun 2014. Ini dicatat dalam 4 triwulannya. Jadi yang triwulan pertama
itu produksinya 25.000 barel dengan harga jualnya 45 dolar per barel. Kemudian di triwulan kedua, produksinya itu ada 30.000 barel dengan harga jual 46 dolar per barel. Kemudian untuk triwulan ketiga itu produksi 33.000 barel dengan harga jualnya 45,5 dolar per barel. Dan ada triwulan keempat itu produksinya 43.000 barel dengan harga jual 46 dolar per barel. Nah, di sini ada juga catatan US dollar cost-nya itu adalah 12.440 rupiah untuk kurs BI dan 12.441 rupiah untuk kurs Menkyu. Angka kapitalisasi itu 10,04 dengan NJOP TKP Permen nomor 23 2014. Nah, kita diminta untuk hitung PBB terutang jika diketahui hal-hal yang di soal ini. Jadi ada tanah, ada area aransemen, ada bangunan, ada hasil penjualan, ada angka kapitalisasi, dan kursnya. Oke, kita coba langsung kerjakan saja. Kita terlebih dahulu buka untuk lembar jawabnya. Oke. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita lakukan, kita harus hitung total penjualannya. Nah, total penjualannya ini dari sini. Ini ada informasi untuk hasil penjualan minyak bumi atau gas tahun 2014 kan. Dari triwulan 1 sampai triwulan keempat. Ini yang kita hitung. Ini kan langsung ada informasi jumlah yang diproduksi dan harga jual. Kita masukkan saja untuk jumlah yang diproduksi serta harga jualnya. Jadi misalnya triwulan 1 itu kan yang diproduksi 25.000 barel, harga jualnya 45 dolar. Lalu triwulan 2 yang diproduksi 30.000 barel, harga jualnya 46 dolar. Dan triwulan ketiga itu yang diproduksi 33.000 barel, harga jualnya 45,5 dolar. Dan triwulan keempat itu 43.000 barel, harga jualnya 46 dolar. Nah, kemudian setelah kita mengalihkan produksi dikalikan harga jual, kita perlu juga kalikan dengan kurs. Jadi total penjualannya nanti dalam rupiah. Di sini kan ada informasi untuk kursnya, ada kurs BI dan juga kurs Menkyu. Nah, kita akan menggunakan kurs Menkyu karena ini berkaitan dengan perhitungan untuk pajak. Jadi kita pakai yang 12.441 rupiah. Jadi untuk triwulan pertama total penjualannya itu 13.996.125.000. Lalu di triwulan kedua itu 17.168.580.000 dan di triwulan ketiga itu 18.680.161.500 serta di triwulan keempat itu 24.608.298.000. Nah, dari sini kita bisa hitung total keseluruhan penjualan dari triwulan 1 sampai ke 4. Itu jumlahnya 74.453.164.500. Kemudian setelah kita hitung total penjualan, kita bisa hitung untuk NJOP tanahnya. Untuk NJOP tanahnya, pertama untuk areal produktif. Nah, areal produktif tadi ada informasi ini. Angka kapitalisasi 10,04 kan. Kemudian itu kita kalikan dengan total penjualannya. Berarti 10,04 dikalikan dengan 74.453.164.500. Sehingga untuk areal produktif itu nilainya 747.909.771.580 rupiah. Selanjutnya kita ke areal belum produktif.
Ini terdiri dari area survei, area eksplorasi, area non-produksi, area non-produksi open, area non-produksi plug and abandon, area tidak produktif berupa tanah pengamanan, dan area penambangan khusus atau perairan. Sebentar kita, nah, ya, ini kita langsung hitung untuk yang areal belum produktif. Oke, jadi kan untuk yang areal belum produktif ini sudah diketahui ya luasnya dalam hektar dan juga kelasnya serta harganya ini dalam meter persegi. Jadi kita perlu konversi satuan ke meter persegi karena setiap harga itu kan per meter persegi ya. Kita kalikan 10.000 dari hektar ke meter persegi. Jadi contohnya untuk yang area survei ini kan luasnya 300 hektar. Kita kalikan 10.000 untuk konversi satuan. Kemudian dikali dengan nilai per meter perseginya 140. Jadi area survei itu sebesar 420 juta. Kemudian area eksplorasi itu luasnya 100 hektar. Kelas A198 itu nilainya kan Rp200 per meter persegi. Berarti 100 hektar itu kita kalikan 10.000 dulu untuk konversi satuan. Kemudian baru dikalikan dengan Rp200. Sehingga nilai untuk area eksplorasi itu sebesar 200 juta. Lanjut ke area non-produksi open, itu luasnya kan 250 hektar, kita kalikan 10.000 untuk konversi satuan, kemudian dikalikan Rp200, karena yang area non-produksi open ini nilainya Rp200 per meter persegi. Sehingga untuk area non-produksi open itu sebesar 500 juta. Lanjut, itu ada area non-produksi plug and abandon itu luasnya kan 150 hektar. Kita kalikan 10.000 untuk konversi satuan ke meter persegi dan kita kalikan 140 karena nilainya Rp140 per meter persegi ya. Jadi untuk area non produksi plug and abandon itu sebesar 210 juta. Lanjut ke areal tidak produktif yang berupa tanah pengamanan, ini kan luasnya 100 hektar. Kita kalikan 10.000 untuk konversi satuan, kemudian dikalikan Rp140. Jadi, untuk areal tidak produktif ini nilainya 140 juta. Kemudian ada areal penambangan. Ini luasnya 1 hektar, kita kalikan 10.000 untuk konversi satuan, kemudian dikalikan lagi 140 karena nilainya Rp140 per meter persegi. Jadi untuk areal penambangan itu nilainya 1.400.000. Nah, setelah ke areal belum produktif, kita ke areal emplasemen. Ini berarti 3 ya. Oke. Biar tidak bingung. 3. Oke. Nah, untuk area emplasemen itu ada pabrik, gudang, kantor, dan perumahan. Ini juga prinsipnya sama. Kalau yang hektar kita konversi dulu ke meter persegi. Oke, jadi yang pertama untuk pabrik itu kan luasnya 20 hektar, kita kalikan 10.000 untuk konversi satuan ke meter persegi, kemudian ini nilainya kan Rp910 per meter persegi. Jadi untuk pabrik itu nilainya 182 juta. Kemudian ada gudang, itu luasnya 2 hektar, kita kalikan 10.000
dan nilainya kan 1.200 per meter persegi, jadi kita kalikan 1.200, sehingga nilainya untuk gudang itu 24 juta. Lanjut, ada kantor. Nah, kantor ini luasnya 1 hektar, kita kalikan 10.000 untuk konversi satuan, dan nilainya 7.150 per meter persegi, jadi dikalikan 7.150, sehingga nilainya 71.500. Dan yang terakhir ada area perumahan, luasnya 5 hektar, kita kalikan 10.000, dan dikalikan nilai per meter perseginya 10.000. Jadi nilai untuk perumahan itu 500 juta. Nah, di sini kita bisa hitung total untuk NJOP tanah. Itu dari hasil areal belum produktif ditambah areal produk. Jadi areal produktif ditambah areal belum produktif ditambah dengan areal emplasemen. Jadi ini di sum keseluruhan itu totalnya 754.958.671.580 rupiah. Itu untuk NJOP tanahnya. Selanjutnya kita hitung untuk NJOP bangunannya. Nah, bangunannya ini yang hektar berarti kita perlu lakukan konversi satuan. Kalau yang sudah meter persegi langsung kita kalikan dengan nilai per meter perseginya saja. Oke, jadi yang pertama untuk pabrik, ini luasnya 6 hektar, kita konversi satuan ke 10.000. Ke meter persegi dikalikan 10.000. Ini nilainya per meter persegi kan 221.000. Jadi nilai pabrik itu 13.260 juta rupiah. Kemudian di area gudang itu luasnya 5.000 meter persegi. Ini sebenarnya bisa langsung kita kalikan ya. Berarti 5.000 meter persegi dikalikan dengan 253.000. Tapi karena hitungannya ini biar rapi aja, jadi kita yang meter persegi ini kita ubah ke hektar, terus baru sama-sama dikalikan 10.000. Tapi sebenarnya hasilnya sama kalau kita hitung langsung 5.000 dikali 253.000 gitu. Jadi ini gudangnya 5.000 meter persegi itu kan sama dengan 0,5 hektar. Nah, 0,5 hektar dikalikan 10.000. Jadi setelah itu kita kalikan dengan nilai per meter perseginya 253.000. Kemudian nilainya untuk gudang itu 1.265 juta. Kemudian untuk yang kantor ini juga luasnya 200 meter persegi. Ini bisa langsung kita kalikan dengan nilai per meter perseginya 200 285.000. Nah, tapi ini diubah dulu jadi hektar. Sebenarnya bebas ya, boleh langsung dikalikan aja juga tidak apa-apa. Nah, karena ini jadikan hektar dulu, jadinya 200 meter persegi itu 0,02 hektar. Baru dikalikan 10.000 ini untuk konversi satuan ke meter persegi, dan dikalikan 285.000 untuk harga per meter perseginya. Jadi untuk kantor itu nilainya 57 juta. Kemudian perumahan itu luasnya 1 hektar dengan nilai per meter perseginya 322.000. Jadi 1 dikali 10.000 dikali 322.000. Itu nilainya 3.220 juta. Nah, sampai sini kita bisa hitung untuk NJOP bangunannya. Langsung saja kita total seluruhannya dari pabrik, gudang, kantor, dan perumahan. Itu nilainya 17.802 juta. Nah, setelah kita hitung untuk NJOP tanah dan NJOP bangunan, kita bisa hitung NJOP totalnya. Jadi dari NJOP tanah ditambah NJOP bangunan, berarti dari 754.758.671.580 rupiah ditambah 17.802 juta itu sebesar 767.560.671.580 rupiah. Kemudian untuk NJOP TKP-nya itu sesuai Permenq nomor 23 2014 itu sebesar 12 juta. Sehingga NJOP untuk perhitungan PBB-nya itu dari NJOP total dikurangi NJOP TKP. Itu sebesar 769.548.671.580 rupiah. Nah, nilai ini
Jadi nilai ini kita bisa hitung NJKP-nya itu karena bu- nilainya lebih dari 1 miliar kemarin, maka NJKP-nya itu 40%-nya dari NJOP untuk perhitungan PBB. Jadi 40%-nya dari 767 miliar sekian ini. Sehingga hasilnya itu 307 miliar 19 juta 468.632 rupiah. Nah, nilai ini yang kita kalikan dengan tarif PBB 0,5%, jadi PBB terutangnya itu sebesar 1.535.097.343 rupiah. Itu tadi untuk pengerjaan soal PBB minyak dan gas bumi dan panas bumi. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa ke PBB pedesaan dan perkotaan ya. Ini ada 3 soal. Di sini ada Pak Joni memiliki tanah seluas 900 meter persegi dengan NJOP tanah sebesar 1 juta per meter persegi. NJOP TKP 12 juta rupiah. Hitung PBB terutang Pak Joni. Oke, untuk perhitungannya kita buka dulu lembar jalatnya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa NJOP tanahnya kan sebesar 1 juta per meter persegi. Nah, luas yang dimiliki oleh Pak Joni ini kan sebesar 900 meter. Jadi kita kalikan saja 900 meter dikali 1 juta. Sehingga untuk NJOP tanahnya itu sebesar 900 juta. Itu sebagai NJOP bumi. Nah, ini kan diketahui hanya NJOP tanah saja, jadi tidak ada bangunannya ya. Sehingga yang bangunan 0, jadi NJOP tanah dan bangunan itu 900 juta. Kemudian ada informasi NJOP TKP-nya itu 12 juta. Berarti kita kurang dulu NJOP dengan NJOP TKP, sehingga untuk NJOP untuk perhitungan PBB-nya itu sebesar 888 juta. Nah, dari sini karena ini di bawah 1 miliar ya, jadi kalau kita lihat yang tabel ini lagi, yang P2 kurang dari 1M, itu NJKP-nya 20%. Sehingga NJKP 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB. Jadi yang sudah dikurangi dengan NJOP TKP tadi. Jadi 20% dikali 888 juta itu sebesar 177.600. Nah, ini yang dikalikan dengan tarif PBB 0,5%. Jadi untuk PBB terutang Juni itu sebesar 188.000. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Ini ada Pak Noto memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi dengan NJOP tanah besar 1.500.000 per meter persegi. Lalu ia juga memiliki rumah di atasnya seluas 150 meter persegi dengan NJOP bangunan 4 juta per meter persegi. NJOP TKP-nya 12 juta. Hitung PBB terutang Pak Noto. Ini juga sama ya langkah-langkahnya. Kita hitung dulu NJOP tanahnya, kemudian NJOP bangunan, baru kita bisa hitung NJOP untuk perhitungan PBB. Jadi yang tanah, ini ada informasi luasnya kan 1.000 meter persegi. Kemudian NJOP-nya tanah ini 1.500.000 per meter persegi. Berarti 1.000 dikali 1.500.000. Sehingga untuk NJOP tanahnya itu 1,5 miliar. Itu total NJOP bumi dari tanah yang dimiliki Pak Noto. Lanjut ke bangunan, ini ada rumah di atasnya seluas 150 meter persegi. Dengan NJOP bangunannya 4 juta, berarti 150 dikali 4 juta. Jadi total NJOP bangunannya itu 600 juta. Nah, dari sini kita bisa hitung total NJOP-nya. Dari NJOP tanah ditambah NJOP bangunan, berarti sebesar 1.500.000 ditambah 1,5 miliar ditambah 600 juta. Itu sebesar 2,1 miliar atau 2 miliar 100 juta ya.
Kemudian ini informasi NJOP TKP-nya 12 juta. Jadi untuk menghitung NJOP-nya, kita kurangi dulu NJOP TKP 12 juta. Jadi NJOP untuk perhitungan PBB-nya itu sebesar 2 miliar 88 juta. Nah, karena ini di atas 1 miliar, jadi NJKP-nya itu 40%. 40% dari 2 miliar 88 juta itu sebesar 835 juta 200 ribu. Ini yang kita kalikan dengan tarif PBB 0,5%, sehingga untuk PBB terutang Pak Noto itu sebesar 4 juta 176 ribu. Kemudian ini soal terakhir, Tuan Cikun adalah seorang pengusaha di Kabupaten Sukoharjo, memiliki 2 buah rumah yang terletak di Sukoharjo. Objek pertama terletak di Jalan Naga dan objek kedua terletak di Jalan Ikhlas. Diketahui objek pertama NJOP bumi sebesar 1 miliar dan NJOP bangunan sebesar 3,5 miliar. Sedangkan yang objek kedua diketahui NJOP bumi sebesar 1,5 miliar dan NJOP bangunan sebesar 5 miliar. Hitunglah PBB terutang Tuan Cikun atas kedua objek tersebut. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan soal tadi, kita ada eh, yang perlu kita ketahui. Jadi, berkaitan dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Ini diatur dalam pasal 2 ayat 3 Permenq nomor 23 garis miring PMK.03 garis miring 2014 tahun 2014 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak, pajak bumi dan bangunan. Jadi ini yang sudah kita ketahui bahwa NJO PTKP itu setinggi-tingginya kan 12 juta. Nah, ada ketentuan bahwa setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJO PTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Jadi apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, jadi kasusnya seperti yang soal yang akan kita bahas ini, maka yang mendapatkan pengurangan NJO PTKP hanya satu objek pajak yang nilainya itu terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi untuk pengerjaannya, kita buka lagi soalnya. Ini kita eh, hitung dulu untuk NJOP dari tanah dan bangunan Tuan Sikun. Ini yang di Jalan Ikhlas, dan ini yang di Jalan Naga. Kalau kita lihat yang di Jalan Ikhlas tadi, kan di Jalan Naga. Di Jalan Naga ini NJOP buminya kan 1 miliar dan NJOP bangunannya 3,5 miliar. Sehingga NJOP bumi dan bangunannya itu 4,5 miliar totalnya. Sedangkan yang di Jalan Ikhlas itu NJOP buminya 1,5 miliar dan NJOP bangunannya itu 5 miliar. Jadi total NJOP bumi dan bangunannya itu 6,5 miliar. Nah, tadi kan yang dikurangi PTKP, jadi satu wajib pajak kan hanya dikurangi 1 kali PTKP. NJO PTKP ya. Nah, yang dikurangi itu yang nilai NJOP-nya terbesar. Berarti yang dikurangi adalah nilai yang atas tanah dan bangunan di Jalan Ikhlas karena nilai NJOP bumi dan bangunannya itu lebih besar yaitu 6,5 miliar. Yang di Jalan Naga kan hanya 4,5 miliar. Jadi ini yang dikurangi NJOP TKP 12 juta. Sehingga NJOP untuk perhitungan PBB Jalan Ikhlas itu sebesar 6 miliar 488 juta. Dari 6,5 miliar dikurangi 12 juta. Kemudian untuk yang Jalan Naga, tadi kan sudah kita hitung tuh untuk NJOP bumi dan bangunannya sebesar 4,5 miliar. Nah, karena NJOP TKP-nya sudah dipakai di tanah dan bangunan di Jalan Ikhlas, maka tanah dan bangunan milik Tuan Cikun di Jalan Naga itu sudah tidak dikurangi NJOP TKP lagi, sehingga NJOP untuk perhitungan PBB-nya itu tetap 4,5 miliar.
Nah, dari sini kita hitung NJOP untuk perhitungan PBB Tuan Cikun. Berarti gabungan dari seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki Tuan Cikun. Jadi dari NJOP untuk perhitungan PBB di Jalan Ikas dan NJOP untuk perhitungan PBB di Jalan Naga itu ditotalkan. Itu sebesar 10 miliar 988 juta. Dari 6 miliar 488 juta ditambah 4,5 miliar. Nah, dari sini kita bisa hitung NJKP-nya, berarti 40%-nya dari 10 miliar 988 juta itu sebesar 4 miliar 395 juta 200 ribu. Nah, PBB terutangnya itu 0,5% dari NJKP tadi ya, itu sebesar 21 juta 976 ribu. Jadi itu untuk perhitungan nomor 8 PBB Pedesaan dan Perkotaan.